Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diga Julian Pradana, NIM 250301021129. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Adapun saya ingin membahas terkait dengan gejolak harga energi tahun 2005. Agendanya yaitu selayang pandang, analisa, dan terakhir solusi. Selayang pandang, pada awal tahun 2005 terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, di mana saat itu APBN memperkirakan kenaikannya hanya 24 sampai dengan 30 USD per barel, namun realitanya terjadi kenaikan hingga 60 sampai dengan 70 USD per barel atau sekitar 2 kali lipatnya. Kemudian pada Maret 2005, pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi rata-rata sebesar 29% dari harga awal. Namun, harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Kemudian pada geser ke Oktober 2005, pemerintah mengambil langkah lagi dengan menaikkan harga BBM dengan kenaikan rata-rata sebesar 126,6%. Adapun atas dampak kenaikan minyak dunia tersebut, terdapat kenaikan tarif transportasi dan barang pasokan yang tentunya menekan inflasi ke angka 17,11%. Kemudian terjadi puncak tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2005 yaitu sebesar 11,24% atau sekitar 10,85 juta orang. Data tersebut dihimpun dari berita resmi statistik pada tanggal 1 November 2005 serta BPS Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2005. Baik, yang selanjutnya itu analisa ADAC C2. Gejolak harga BBM tahun 2005 dikategorikan sebagai cost push inflation atau inflasi dorongan biaya atau supply shock, yaitu gejolak penawaran. Seperti diketahui, bahan bakar minyak saat itu masih premium, solar dan minyak tanah merupakan input energi dan logistik vital bagi hampir seluruh rantai pasok industri dan jasa di Indonesia. Kemudian, ketika pemerintah menaikkan harga BBM dengan rata-rata kenaikan 126,6% pada 1 Oktober 2005, biaya operasional dan distribusi produsen membengkak secara mendadak atau terjadi cost shock. Nah, kemudian lonjakan harga barang dan jasa pada tahun 2005 yang mendorong inflasi tahunan ke 17,11% tidak dipicu oleh tingginya permintaan konsumen, melainkan dipaksa naik oleh produsen yang meneruskan kenaikan biaya produksi ke harga jual demi mempertahankan keberlangsungan hidup. Kemudian, ini diagram ADAS-nya. Yang pertama yaitu keseimbangan awalnya di E0. E0 itu ketika P1 dan Y1. Perekonomian berada pada titik seimbang di mana kurva agregat berpotongan dengan kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS. Pada posisi ini, perekonomian berada pada tingkat harga umum P1 atau PDB di Y1. Kemudian dikarenakan adanya kenaikan harga, terjadi pergeseran penawaran agregat dari SRAS1 ke SRAS2. Kenaikan ekstrim harga BBM menyebabkan kenaikan biaya marginal atau marginal cost produksi di seluruh industri. Karena biaya per unit barang naik, produsen mengurangi volume barang yang sanggup mereka tawarkan pada tingkat harga yang ada. Hal ini tentunya menggeser SRAS ke kiri atau ke atas dari SRAS1 ke SRAS2. Nah, keseimbangan baru tercipta saat terjadinya kenaikan harga, di mana hal tersebut terjadi akibat persimpangan SRAS2 dan AD. Akibatnya, tingkat harganya naik. Kemudian, output real tahunan output real turun dari Y1 ke Y2, yaitu PDB terkontraksi dari Y1 ke Y2. Kondisi penurunan output yang disertai lonjakan inflasi ini memicu pemangkasan kapasitas produksi dan PHK massal di sektor padat karya yang menjelaskan mengapa tingkat pengangguran terbuka melesat hingga 11,24% pada Agustus 2005.
Adapun solusinya yaitu kebijakan moneternya Bank Sentral tentunya harus menaikkan suku bunga acuan secara bertahap dan terukur. Bukan sekedar untuk menekan permintaan, melainkan untuk mengunci ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha agar tidak terjadi dampak sekunder seperti kenaikan upah atau harga barang yang naik secara liar atau signifikan. Kemudian menjaga stabilitas nilai tukar, yaitu moneter, menggunakan intervensi ganda di sektor falas untuk mencegah depresi mata uang yang dapat memperparah imported inflation. Jadi ketika terdapat barang impor, dikarenakan falas kita juga naik, tentunya juga akan menambah harga-harga di domestik. Kemudian yaitu kebijakan fiskalnya, reorientasi subsidi ke bantuan langsung tunai, mengubah subsidi BBM real yang bersifat umum menjadi bantuan tunai bersyarat. Nah, syaratnya ini ditargetkan kepada kelompok 40% berpenghasilan rendah. Kebijakan ini berguna untuk menjaga daya beli masyarakat miskin tanpa membengkakkan APBN. Kemudian yaitu mengalihkan dana penghematan subsidi untuk proyek padat karya infrastruktur guna menyerap tenaga kerja yang ter-PHK di sektor manufaktur atau padat karya tadi. Nah, kemudian untuk mendukung kebijakan proyek infrastruktur tersebut, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yaitu memangkas biaya logistik dan deregulasi berkaitan dengan perpajakan. Tentunya dengan hal tersebut dilakukan akan menambah karyawan, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, serta bisa menggeser SRAS kembali ke kanan. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada sedikit tambahan bahwa kebijakan tadi tersebut juga saya ambil dari pemulihan harga energi yang terjadi pada Amerika pada rentang waktu 1979 sampai 1984. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berhasil menurunkan inflasi dari 14,8% pada tahun 1980 menjadi 3,2% pada 1983. Kemudian pemulihan lapangan kerja setelah resesi pada tahun 81-82, ekonomi AS memasuki periode ekspansi panjang yang dikenal dengan The Great Moderation. TPT turun drastis dari 10,8% pada 1982 menjadi di bawah 5,5% pada akhir dekade 1980-an. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.